Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam Namo Buddhaya, Salam Harmoni. Halo, kembali lagi bersama saya Restu Tias Prameswari dari Universitas Pendidikan Ganesha, dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, dari Prodi S1 Kimia dengan NIM 1913080108. Nah, di sini kita kembali lagi membahas tentang metabolisme. Membahas dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari LKM 2 yang berisi tentang metabolisme. Nah, untuk nomor 1, baik, langsung saja kita akan membahas soal nomor 1. Soal nomor 1 yaitu jelaskan dan beri contoh apa yang dimaksud dengan metabolisme karbohidrat. Nah, metabolisme karbohidrat sendiri adalah serangkaian reaksi, baik reaksi pemecahan ataupun pembentukan yang berlangsung di dalam tubuh makhluk hidup untuk mengelola karbohidrat menjadi senyawa penting untuk berlangsungnya makhluk hidup tersebut, yang hasil dari prosesnya akan disimpan di dalam bagian tubuh tertentu. Nah, untuk manusia, senyawa penting dari proses metabolisme karbohidrat adalah glukosa. Sedangkan untuk tumbuhan, metabolisme karbohidrat bertujuan untuk memperoleh energi dengan mensintesis karbohidrat dalam bentuk lipid atau pati melalui fotosintesis. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 2 yaitu karbohidrat sendiri tersusun oleh unsur C, H, dan O. Sifatnya setelah dicerna usus, karbohidrat akan diserap oleh usus halus. Bentuk karbohidrat yang diserap oleh dinding usus halus tersebut adalah monosakarida yang kemudian sebagian besar dibawa oleh aliran darah menuju hati ketika sebagian yang lain dibawa ke sel jaringan tertentu untuk mengalami proses metabolisme lebih lanjut. Nah, gambarkan tahapan-tahapan metabolisme karbohidrat. Nah, untuk metabolisme karbohidrat sendiri yaitu ada beberapa tahap, di mana tahap pertama yaitu makromolekul sel dipecahkan menjadi unit-unit penyusunnya untuk karbohidrat yang akan dipecahkan menjadi heksoa atau pentosa. Nah, sedangkan tahap kedua selanjutnya yaitu berbagai produk dari tahap 1 akan dikumpulkan dan akan diubah menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana. Untuk produk tahap 1 dari katabolisme karbohidrat akan diubah menjadi molekul dengan atom karbon berjumlah 3 atau 2 asetit KOA. Kemudian pada tahap 3, pada tahap ini gugus asetil dari asetil KOA diberikan pada siklus asam sitrat, yaitu lintas alur yang bersifat umum yang dilalui oleh mutrein penghasil energi. Nah, anabolisme yaitu kebalikan dengan katabolisme, dan untuk prosesnya harus memenuhi rangkaian terbalik dari rangkaian katabolisme. Next, soal nomor 3 yaitu apa berbeda antara glikonesis dan glikolisis. Nah, glikonesis sendiri merupakan peristiwa perubahan senyawa-senyawa bukan karbon menjadi glukosa atau glikogen. Contohnya glukosa 6-fosfat. Nah, pengubahan ini bertujuan untuk menyeimbangkan kebutuhan glukosa ataupun glikogen yang diperlukan oleh tubuh manusia ketika tubuh tersebut kekurangan asupan karbohidrat, atau karena untuk mengontraksikan otot manusia membutuhkan glukosa. Nah, kita semua cadangan glikogen sudah terpenuhi, maka glukosa dan glikogen hasil dari glikogenesis akan disimpan sebagai lemak. Sedangkan untuk glikolisis sendiri adalah proses pemecahan glukogen yang terjadi di dalam otot manusia. Jika otot berkontraksi dalam keadaan tidak ada oksigen, maka glikogen akan hilang dan muncul senyawa laktat. Jika terdapat oksigen yang masuk, maka laktat akan berubah menjadi glikogen seperti semula. Dengan kata lain, di dalam otot terdapat kesetimbangan antara glikogen dengan laktan yang berdasarkan keberadaan oksigen. Dan glikolisis merupakan proses reaksi dalam keadaan glikogen sebagai reaktan atau ketika dipecahkan menjadi laktat. Selanjutnya yaitu soal nomor 4.
Tuliskan dan jelaskan tahapan dalam proses pembentukan glikogen. Nah, glikolisis sendiri terdiri dari 10 tahapan reaksi. Dan tahapan ini dibagi menjadi 2 tahap besar, yaitu urutan yang pertama ketika memerlukan ATP, di mana glukosa fosforilasi dan dipecah membentuk 2 satuan 3 karbon triosa fosfat. Nah, untuk urutan yang kedua kita membangkitkan ATP, di mana gliserildehid 3 fosfat diubah menjadi laktat. Nah, berikut ini merupakan ke-10 tahapan glikolisis. Untuk tahapan yang pertama yaitu pembentukan glukosa 6-fosfat atau heksonikase. Nah, setelah memasuki sel, glukosa dan molekul gula yang lain difosforilasi. Fosforilasi ini bertujuan untuk mencegah glukosa keluar dari sel sehingga meningkatkan keaktifan atom O. Dan terbentuklah fosfat ester. Nah, enzim heksokinase berfungsi sebagai katalis fosforilase pada heksosa. Selanjutnya, tahapan kedua yaitu mengubah glukosa 6-fosfat menjadi fruktosa 6-fosfat. Nah, selama tahap ini, aldosa atau glukosa 6-fosfat diubah menjadi ketosa atau fruktosa 6-fosfat dengan menggunakan PGI atau fosfoglukoisomerase. Dan perubahan ini membuat C1 dari fruktosa dapat difosforilasi. Nah, untuk tahapan ketiga yaitu fosforilasi fruktosa 6-fosfat. Seperti yang kita ketahui, pada tahap kedua C1 dari fruktosa dapat difosforilasi, dan pada tahap ini C1 dari fruktosa disfosforilasi dengan katalis fosfofruktokinase 1 atau PKV1, dan reaksi ini berlangsung satu arah. Nah, untuk tahapan yang keempat yaitu pemecahan fruktosa 1 dan 6 bisfosfat. Nah, langkah 1 dari glikolisis berakhir seiring dengan pemecahan fruktosa 1, 6 bisfosfat menjadi gliserildehid 3 fosfat atau G3P dan hidroksiton fosfat atau DHAP. Nah, reaksi ini disebut pemecahan aldol. Sebab itu nama enzim reaksi ini adalah aldolase. Reaksi pemecahan aldol merupakan kebalikan dari reaksi kondensasi aldol. Nah, untuk tahapan yang kelima yaitu interkonversi gliserildehid 3 fosfat dan dehidroksiton fosfat. Dari dua produk reaksi aldolase, hanya G3P yang dapat digunakan sebagai substrat untuk tahap glikolisis selanjutnya. Agar dehidroksiton fosfat juga dapat dimanfaatkan sebagai substrat, dibutuhkan enzim triose fosfat isomerase untuk mengubah DHAP menjadi G3P. Nah, untuk tahapan yang keenam yaitu oksidase gliserildehid 3 fosfat atau G3P. Nah, pada tahap ini G3P mengalami dua reaksi yaitu oksidasi dan fosforilasi. Nah, produk dari tahap ini adalah gliserat 1, 3 fosfat, 3 bisfosfat. Nah, untuk gliserat 1, 3 bisfosfat memiliki energi ikatan yang besar dan dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan ATP. Nah, untuk tahapan yang ketujuh yaitu pemindahan gugus fosforil. Nah, pada tahap ini reaksi menghasilkan ATP dengan katalis fosfoligliserat kinase. Nah, pembentukan ATP dengan cara memindahkan gugus fosforil dari senyawa yang berenergi tinggi ke ADP yang disebut dengan fosforilase tingkat substrat. Nah, reaksi ini merupakan reaksi pertama yang menghasilkan ATP dalam tahapan glikolisis. Selanjutnya tahapan ke-8 yaitu interkonversi 3 fosfoligliserat dan 2 fosfoligliserat. Nah, gliserat 3 fosfat memiliki gugus fosforil yang susah untuk dipindahkan, dan hal ini membuat gliserat 3 fosfat susah untuk digunakan dalam pembentukan ATP. Nah, selanjutnya itu tahapan ke-9 yaitu dehidrasi 2 fosfoligliserat. Nah, pada tahap ini enolase mengatalis dehidrasi gliserol 2 fosfat menjadi PEP. Untuk yang tahapan terakhir yaitu pembentukan pirufat.
Yang terakhir adalah proses pemindahan gugus fosforil dari PEP menuju ADP. Dua molekul ATP terbentuk untuk setiap molekul glukosa karena energi bebas dari hidrolisis sangat besar. Maka perubahan PEP menjadi pirufat bersifat irreversible. Nah, selanjutnya yaitu soal nomor 5. Mengapa cyanida dapat menghancurkan sistem pencernaan manusia sehingga manusia bisa keracunan? Nah, karena setelah masuk dalam tubuh, maka cyanida ini akan langsung terserap dan diedarkan melalui pembuluh darah. Jika masih dalam jumlah kecil, masih bisa diubah menjadi bentuk tiosianat. Namun jika dalam jumlah besar paparannya akan mengakibatkan kematian. Mengapa terjadi mengakibatkan kematian? Karena cyanida akan mengikat bagian sisi aktif enzim sitokrom oksidase sehingga mengakibatkan terhentinya metabolisme sel secara aerobik dan gangguan respirasi seluler. Next yaitu soal nomor 6, di mana pertanyaannya adalah toksitas oksigen dapat menimbulkan keracunan bagi tubuh manusia. Menurut saya benar, karena apabila tekanan oksigen lebih tinggi dari 1 bar atau tekanan normal, atau apabila kadar oksigen ini lebih dari 21%, maka akan bersifat meracuni atau oksigen poisoning. Selanjutnya yaitu soal nomor 7. Apakah benar dehidrogenase adalah sistem oksidasi biologi yang tidak melibatkan peran molekul oksigen? Berikan alasanmu. Menurut saya itu tidak benar, karena pada dasarnya dehidrogenasi merupakan reaksi pelepasan atom hidrogen dari suatu senyawa yang mengandung atom H. Untuk melepas atom hidrogen ini dibutuhkan akseptor, dan dalam reaksi dehidrogenasi ini akseptor terbaik yang digunakan adalah molekul oksigen. Next yaitu soal nomor 8. Jelaskan apakah komponen pada rantai respirasi tersusun untuk menurunkan potensial redoks? Menurut saya tidak. Mengapa? Karena dalam rantai respirasi atau rantai transport elektron, prinsip kerjanya adalah memanen energi yang dihasilkan dari reaksi redoks yang terjadi ketika mentransfer elektron dari potensial rendah ke potensial tinggi. Sebagai gantinya, ia meningkatkan potensial redoks tersebut agar elektron bisa terpindahkan dan energi dihasilkan. Selanjutnya yaitu soal nomor 9. Jelaskan glikolisis anaerob yang terjadi dalam tubuh manusia. Nah, reaksi glikolisis ini dibagi menjadi dua, yaitu aerob dan anaerob. Namun proses tahapan-tahapannya adalah sama. Dan yang membedakan adalah ketika berlangsungnya anaerob yaitu kekurangan pasokan oksigen, sedangkan oksidasi kembali ke NADH yang terbentuk dari NAD saat glikolisis terganggu. Nah, dalam keadaan ini NADH akan dioksidasi kembali melalui perangkaian dalam proses reduksi pirufat menjadi laktat. Dan NAD yang terbentuk secara demikian memungkinkan berlangsungnya glikolisis. Next yaitu soal terakhir nomor 10. Pada gambar di bawah tuliskan enzim-enzim yang terlibat masing-masing tahapan. Nah, untuk enzim terlibat pada tahapan yang pertama yaitu heksokinase, di mana fosforilasi glukosa oleh ATP sehingga menghasilkan glukosa 6-fosfat. Yang kedua yaitu fosfoglukoisomerase, yaitu penyusunan molekul glukosa terfosforilasi menjadi fruktosa terfosforilasi atau fruktosa 6-fosfat. Untuk yang ketiga yaitu fosfofruktokinase, fosforilasi fruktosa 6-fosfat oleh ATP sehingga menghasilkan fruktosa 1,6-difosfat. Yang keempat yaitu aldolase, yaitu memecah fruktosa 1,6-difosfat menjadi dehidroksilateseton fosfat
dehidroksilaseton fosfat, dan gliserildehid 3 fosfat. Yang kelima yaitu isomerase, di mana mengubah semua dehidroksilaseton fosfat menjadi diserildehid 3 fosfat. Yang keenam yaitu gliserildehid 3 fosfat dehidronase, fosforilasi gliserildehid 3 fosfat oleh fosfat anorganik atau sitosol oksidasi membentuk NADH sehingga menghasilkan 1,3-difosfoglycerat. Untuk yang ketujuh yaitu fosfoglycerationase, pelepasan gugus fosfat untuk membentuk ATP sehingga menghasilkan 3 fosfoglycerat. Yang terakhir yaitu fosfolglyceromutase, yaitu ketika merubah 3 fosfoglycerat menjadi 2 fosfoglycerat. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Bila ada salah pengucapan atau penulisan atau jawaban kurang pas saat saya mencoba menjawab LKM 2 ini, mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.